Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlinda Dwi Rosalina, NPM 1808101010 dari kelas pengenalan pola A, Program Studi Informatika UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang final project saya dengan judul Penerapan Algoritma Cummins dalam menentukan tingkat penyebaran pandemi COVID-19 di Kabupaten Jombang. Data yang saya ambil yakni dari web Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, yaitu tentang penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jombang pada Maret 2021. Nah, untuk programnya adalah sebagai berikut. Langkah awalnya yaitu kita menginputkan library. Library yang kita butuhkan pada studi kasus kali ini adalah sklearn dan beberapa data acak untuk mengilustrasikan penjelasan sederhana pengelompokan Cummins. Nah, kita coba run library-nya. Lalu langkah kedua yaitu import data. Setelah mengimpor library, lalu dilanjut dengan memanggil dataset yakni berupa file.csv. Nah, filenya di sini saya beri nama covidx.csv. Nah, di sini terdapat tabel dengan 4 kolom, yaitu yang kolom pertama ada kecamatan, jumlah positif, jumlah sembuh, dan jumlah meninggal. Ini adalah sebagian dari data yang saya ambil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Nah, karena yang kita butuhkan yaitu variabel dengan tipe data integer, maka kita perlu menghapus variabel yang bukan tipe datanya integer. Nah, kita perlu menghapus kolom kecamatan di sini. Lalu kita hapus. Selanjutnya kita tampilkan lagi tabelnya. Nah, kolom kecamatan sudah terhapus. Jadi di sini ada 3 kolom, yaitu jumlah positif, jumlah sembuh, jumlah meninggal dengan tipe data integer. Lalu langkah selanjutnya yaitu pre-processing data. Nah, dilihat dari variabel di bawah ini bahwa tipe data dari data COVID-nya itu berupa integer. Nah, kita lihat. Nah, datanya berupa integer. Lalu kita visualisasi data. Nah, grafik di sini merupakan data COVID sebelum di klaster. Jadi terdapat ini grafik berupa titik-titik di sini. Ini adalah data COVID-nya. Lalu langkah selanjutnya yaitu buat klaster. Nah, menentukan variabel yang akan dikelompokkan. Di sini variabel yang akan dikelompokkan itu variabel jumlah positif, jumlah sembuh, dan jumlah meninggal. Kita panggil datanya. Di sini sudah tertera tabel dari datanya tadi. Lalu kita ubah variabel data ini menjadi array sebelum menentukan nilai dari K atau Cummins-nya. Ubah jadi array. Nah, ini tertera array-nya seperti ini. Lalu kita standarkan kembali ukuran variabel array-nya. Jadi kita standarkan lagi jadi seperti ini. Setelah itu kita menentukan dan mengkonfigurasi fungsi dari Cummins itu sendiri. Nah, sintak dari di sini yaitu sintak untuk mengelompokkan datanya tadi menjadi 3 klaster. Nah, klaster ini ditentukan secara random. Jadi dipilih secara acak nomor 1, 2, dan 3. Kita run. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai klaster dari data. Kita panggil. Nah, klasternya ada 3 dan untuk pengambilan klasternya secara acak. Lalu kita tampilkan pusat klasternya. Nah, di sini ada data yang telah di klaster tadi. Jadi ada 3 data, ada 3 klaster. Nah, ini menampilkan pusat klasternya. Lalu kita menampilkan hasil klasternya. Kita
tampilkan Kamins labelnya. Nah, ini ada data klaster dari data COVID yang telah diklaster tadi. Ada 3 klaster, yaitu klaster tinggi, klaster sedang, sama klaster rendah. Di sini tuh menentukan tingkat penyebaran COVID-nya itu di klaster yang tinggi, yang rendah, ataupun yang menengah. Nah, ada 2, 0, 1. Nah, untuk yang 2 itu merupakan klaster tinggi, untuk 0 itu merupakan klaster rendah, dan 1 itu untuk klaster yang menengah. Nah, ini adalah tabel dari klaster yang telah kita buat tadi. Di sini ada 3 klaster, ada klaster 2, 0, sama 1. Berdasarkan jumlah positif, jumlah sembuh, dan jumlah meninggal. Lalu setelah itu kita melakukan visualisasi dengan menggunakan metode elbow. Terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat grafik number of clusternya. Jadi kan di sini diketahui bahwa di posisi 6 ini klaster sudah mencapai BCSS 0. Nah, di sini berarti maksimal dari klaster yang kita buat itu yaitu 6 klaster. Gitu. Jadi kalau misalnya membuat 2, 3, 4 itu bisa. Kalau lebih dari 6 itu sudah tidak bisa. Lalu selanjutnya kita visualisasi hasil klasternya. Nah, di sini ada grafik. Grafik di sini itu menentukan letak klasternya. Kan tadi ada 3 klaster, klaster 2, klaster 1, sama klaster 0. Nah, di sini ada titik-titik merah, ini merupakan pusat dari klaster-klaster itu. Nah, di sini tuh klaster 2. Klaster 2 di sini tuh yang paling tinggi. Lalu di sini di titik 0,2 lebih ini ada klaster menengah, dan yang paling bawah ini ada klaster terendah. Nah, untuk kesimpulan dari studi kasus kali ini, respon jumlah positif, jumlah sembuh, dan jumlah meninggal dari data penyebaran COVID-19 di beberapa kecamatan di Kabupaten Jombang diperoleh bahwa terdapat 3 klaster dan terdapat 3 titik, yakni berupa warna merah ini, yang menjadi pusat data setiap klaster, di mana titik tersebut menentukan tingkat penyebaran COVID-19 di Jombang, yakni pada tingkatan rendah, sedang, dan tinggi. Cukup sekian presentasi atau penjelasan final project dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.